Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bapak pengen dengar lagi. Selamat pagi. Alhamdulillah. Bagaimana kabar kalian semua? Baik. Sebelum memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Nah, Bapak minta Kevin untuk memimpin doanya. Silakan Kevin. Marilah bersama-sama berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Kevin yang sudah memimpin doa. Nah, Bapak ingin mengecek kehadiran kalian semua. Adakah yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya? Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, nikmat kesempatan agar kita bisa melaksanakan aktivitas kita seperti biasa. Ya, amin ya robbal alamin. Baik, untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu wajib nasional yang itu berjudul Garuda Pancasila. Nah, nanti mohon diikuti secara bersama-sama ya. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia untukmu. Pancasila bersama negara, Merdeka Demokrat Bangsa, wilayah bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Baik, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu tentang perangkat keras ya, yaitu siswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan fungsi dari berbagai komponen perangkat keras dalam sistem komputer ya. Ada pertanyaan atau asesmen awal. Sekarang Bapak ingin tanya pada kalian, apa yang kalian ketahui tentang perangkat keras pada komputer? Coba. Ya, silakan Kevin. Sebuah komputer isi atau laptop dapat berjalan maka beroperasi dengan baik apabila setiap komponen komputer dirakit dengan baik dan benar. Oke. Selanjutnya. Nah, apakah komputer dapat berfungsi atau digunakan jika salah satunya itu tidak ada? Tidak ya. Kita masuk ke materi inti, yaitu tentang apa? Perangkat keras. Ya, tentang perangkat keras. Nah, di sini perangkat keras atau bahasa Inggrisnya hardware, yaitu komponen fisik dari sebuah komponen komputer yang dapat dilihat dan dapat disentuh ya. Contoh, ini Bapak membawa, bisa dilihat nggak? Bisa disentuh nggak? Coba Vito sentuh. Bisa? Nah, perangkat keras itu dibagi menjadi 3 komponen. Ya, ada 3 komponen. Yang pertama, ada yang namanya input atau bahasa Indonesianya perangkat masukan. Nah, di sini
perangkat input atau perangkat masukan adalah komponen hardware yang digunakan untuk memasukkan data. Contohnya di sini ada Bapak siapkan 5 contoh. Bisa disebutkan ini apa? Keyboard. Di sampingnya seperti contoh yang ada di Bapak tadi. Selanjutnya ini apa namanya? Ini namanya joystick. Biasanya digunakan untuk bermain game. Di sebelahnya ini apa namanya? Mikrofon. Dan yang terakhir ini namanya scanner. Scanner ya. Scanner ini biasanya untuk dari kertas itu akan berubah menjadi file. Di sini ada yang namanya proses atau jadi tadi ada perangkat masukan, jadi untuk fungsinya memasukkan instruksi atau perintah ya dari kita. Nah, itu di sini ada diolah di namanya komponen yang bertanggung jawab ya, sesuai dengan definisinya, komponen yang bertanggung jawab untuk mengolah data dan menjalankan instruksi dalam sistem komputer. Nah, di sini ada contohnya. Ini apa namanya? Prosesor. Ya. Prosesor dan sebelahnya ini ada namanya memori RAM. Ya, ada yang namanya output atau bahasa Indonesianya perangkat keluaran ya. Jadi sesuai dengan namanya, komponen hardware yang digunakan untuk menampilkan hasil dari pemrosesan data oleh komputer. Di sini Bapak sudah siapkan 4 contoh. Ini apa namanya? Printer. Ini biasanya untuk mencetak ya. Mencetak seperti ini. Ya, setelah kita olah, lalu kita cetak sesuai keinginan kita. Misalnya mau ngeprint gambar, foto, teks, tulisan, tabel, semuanya bisa. Ya. Di sebelahnya ada contohnya juga ini ya. Untuk mengeluarkan apa? Ya, mengeluarkan suara. Yang di sampingnya apa? Ya, monitor ini kurang lebih sama dengan yang di laptop Bapak ini. Dia menampilkan gambar. Ya. Nah, yang terakhir ini infocus. Yang sering kita dengar itu infocus atau bahasa lainnya LCD proyektor. LCD proyektor. Nah, nanti bisa dicatat. Siapa tahu nanti ada keluar di kuisnya. Ya, ada keluar di kuisnya. Ada pertanyaan? Ya, silakan Kevin. Ya. Speaker itu sama sesuai dengan perangkat keluaran. Jadi tadi ada perangkat masukan, misalnya kita menggunakan mikrofon. Setelah mikrofon misalnya kita bernyanyi, lalu suara yang dari mikrofon itu akan diolah. Tadi yang namanya perangkat proses. Nah, setelah diolah lalu dikeluarkan suaranya. Ya. Jadi apa yang kita katakan, apa yang kita nyanyikan itu akan keluar di speakernya. Ya. Oke. Kita ada ice breaking. Ya. Coba semuanya silakan berdiri di samping kursinya masing-masing. Ya, untuk melatih konsentrasi ya. Untuk melatih konsentrasi. Jadi, tolong ingat aba-aba dari Bapak. Ketika Bapak mengatakan kepala, pegang kepalanya. Ya. Clue-nya dengarkan suara Bapak. Ingat ya, clue-nya dengarkan suara Bapak. Saat Bapak memegang kepala, pegang kepala, pundak, pegang pundaknya, lutut, pegang lututnya, lalu kaki, sentuh kakinya. Oke, siap? Oke? Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, kaki. Pundak, kaki, lutut, pundak, kepala, kaki,
Lutut. Yang salah nanti nyanyi ya sama Bapak di depan. Kepala. Lutut. Kaki. Kaki. Pundak. Kepala. Kaki. Oke, terima kasih. Beri aplaus untuk kita semua. Nah, berarti semuanya konsentrasi ya. Oke, selanjutnya tadi sudah Bapak paparkan materi tentang perangkat keras. Nah, selanjutnya Bapak ingin kalian membentuk kelompok. Apakah kalian sudah membentuk kelompok? Sudah ya. Nah, jadi di sini Bapak mempunyai ada 5 lembar kerja, ya, ada 5 lembar kerja. Nanti kalian diskusikan sesuai masing-masing kelompok, ya. Nah, nanti Bapak kasih waktu kurang lebih 20 menit. Kalian berdiskusi. Jangan lupa kalian isikan nama kalian. Di sini ada Bapak sudah siapkan barisnya. Kalian tuliskan namanya. Lalu kalian isikan di sini nama perangkatnya apa. Nah, nanti bisa dibantu di bukunya. Bisa dicari di bukunya ya. Ya, nanti. Nah, itu bisa juga digunakan HP-nya nanti. Ya, cuma Bapak kasih waktu 20 menit harus selesai. Oke? Setelah itu, kalian mempresentasikan. Bapak minta 1 perwakilan kelompok aja. Ya. Nah, kurang lebih nanti presentasinya 5 menit. 5 menitnya lagi 3 kelompoknya kalian menanggapi. Sekarang Bapak bagikan lembar kerjanya. Ya, boleh. Nah, itu jika tidak ada di bukunya bisa digunakan HP-nya untuk mencari jawabannya, ya. Ya, silakan. Ambil apa? Nggak usah, atau apa? Oh, enggak apa-apa, enggak. Gabung aja sama temennya. Ya, gabung aja ya. Oke. Ya. Nah, itu tadi perangkat masukan. Yang mana? Yang bawahnya itu ya. Nah, itu tadi sudah Bapak kasih contoh apa itu. Untuk menampilkan gambar. Ya. Bisa dicari di sumber internet lainnya. Oke. Jika ada yang bertanya, silakan ya nanti. Tanya aja sama Bapak. Ocha, gimana? Ada pertanyaan? Ya, silakan manfaatkan HP-nya untuk mencari jawabannya. Yuk, gitu. Kenapa? Yuk, sama-sama bantu ya. Oke. Ya, baik. Sudah selesai semua? Ya, oke. Kalau sudah selesai semua, Bapak minta 1 perwakilan kelompok yang bisa maju. Siapa? Minta 1 aja. Ikal, bersedia? Ya, silakan. Ya, silakan dipresentasikan hasil diskusinya. Oh iya, namanya. Yang lain tolong dengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dari kelompok 1 akan menampilkan fungsi gambar dan apa. Ya.
menekankan kursor atau panah pada sistem Windows dan jenis lainnya. 2. Monitor sebagai perangkat keluarga yang menunjukkan data atau informasi dari komputer secara visual. 3. Mikrofon mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik yang dapat diperkuat atau dikonversi menjadi sinyal digital. 4. Keyboard memasukkan data ke dalam komputer, laptop, atau perangkat lainnya atau elektronik lainnya. 5. Hard disk menyimpan data secara permanen dapat pada komputer atau perangkat elektronik lainnya. 6. Speaker mengubah sinyal listrik yang diperkuat amplifier menjadi getaran udara yang dapat didengar suara. 7. RAM menyimpan data sementara pada komputer, laptop, smartphone, dan perangkat lainnya. 8. Controller box sebagai distributor daya dan penghubung dan segala jenis komponen komputer sehingga mereka dapat berkomunikasi satu sama lain. 9. CPU mengatur sumber daya mempercepat kinerja sistem dan menjalankan instruksi dari program komputer. 10. Printer untuk mencetak teks, gambar, atau grafik bermedia dan dasar ukuran. Oke, sudah Alika? Oke, ya. Oke, yang lain mari kita beri aplaus pada Alika. Ya, jadi kesimpulannya ya, masing-masing komponen itu mempunyai peran masing-masing. Jadi setiap komponen itu atau perangkat itu mempunyai perannya masing-masing. Ya, ada yang sebagai perangkat input atau perangkat masukan. Ya, setelah itu ada perangkat proses. Setelah dimasukkan instruksi dari kita, itu akan diproses di otak kita atau di CPU kalau di komputernya, ya, atau di prosesornya. Setelah diolah, maka akan keluarlah hasilnya, ya, entah itu bisa berupa suara, bisa berupa cetakan juga, ya, dan lain sebagainya. Oke, tadi terima kasih dari kelompok 1 sudah mewakili dan kelompok lain juga sudah menanggapi. Selanjutnya kita ice breaking, ya. Setelah ice breaking, lalu kita akan post test. Post test menggunakan aplikasi Quizzes, ya. Nah, sekarang coba semuanya berdiri, ya. Berdiri semuanya. Bapak minta di satu kelompoknya itu letakkan 2 pena aja. Cukup 2 pena, letakkan di atas meja. Ya, oke. Cluenya dengarkan suara Bapak. Ketika Bapak menyebut siku, itu pegang sikunya. Ya. Oke, paham yang belakang? Ketika Bapak katakan sakit, itu pegang perutnya. Ya. Ketika Bapak katakan sikat, ambil pulpennya. Sikat. Ya. Bisa dipahami? Ya, kita mulai ya. 3, 2, 1. Siku. Siku. Sakit.
Sakit. Sikat. Ya, yang dapat pulpennya silakan coret tangan temennya. Sip. Sekarang kita akan proses menggunakan Quizizz. Nah, sekarang buka HP-nya. Linknya sudah Bapak share tadi di grup masing-masing. Nah, standby dulu. Pastikan sudah muncul kolom kode. Nanti kodenya akan Bapak share. Silakan buka HP-nya, buka aplikasi Quizizz. Ya, yang Quizizz. Join Quizizz ya. Muncul? Ada yang bisa? Ya, ketik namanya dulu. Ya, submit. Ya, kodenya masukkan. Skip. Ini salah link. Yang tadi, yang Quizizz, yang pertama. Oh, yang ini ya? Ya, yang pertama. Itu untuk yang kedua nanti. Ya. Langsung. Ya, Mana nih? Langsung. Join. Mana nih, Pak? Ya, Join. Gimana nih, Pak? join. Mana nih? Ini apa nih, Pak? Itu kodenya. Ada namanya. Ya. Kodenya ada di depan. Ini salah, ini yang untuk kedua. Ini Quizizz. Ya, nama lengkap. Oh, bukan dimasukkan. Langsung masuk. Ya, ya nggak apa-apa. Are you ready? Oke, Bapak mulai ya. 1, 2, 3. Tiga, 2, 1. Oke, kita dapat 3 pemenang. Yang pertama Amandita, yang kedua Kevin, dan yang ketiga Melano. Mari kita beri aplaus untuk 3 bersama. Untuk materi hari ini mungkin sekian ya. Nah, saatnya kita merefleksikan bersama-sama antara Bapak dan kalian terkait tentang pembelajaran perangkat keras. Apa yang bisa kita petik dari pelajaran hari ini? Ada yang bisa mengungkapkan? Sesuai dengan tujuan awal tadi. Ya. Jadi intinya dalam komputer atau sistem komputer itu antar perangkat itu sama-sama membutuhkan ya. Tidak bisa misalnya tidak ada mouse-nya, tidak ada keyboard-nya, maka dia tidak akan berjalan dengan baik ya. Kemudian apalagi yang bisa kita simpulkan lagi terkait perangkat keras? Ya, gimana? Ya, dapat pengetahuan baru tentang perangkat-perangkat apa aja sih yang bisa menyalakan komputer, yang bisa mendukung pekerjaan seorang manusia kepada komputer, ya. Yang sudah kita paparkan tadi terbagi menjadi 3 komponen. Ada perangkat masukan. Apa aja tadi sudah kalian kerjakan ya, yang di LKPD-nya. Terus ada perangkat prosesnya apa aja. Ya. Dan terakhir itu ada perangkat output, hasilnya. Ya, hasil yang sesuai instruksi yang kita masukkan tadi. Sekarang buka HP-nya. Itu aplikasi yang kedua. Itu menanyakan perasaan kalian. Perasaan kalian setelah mempelajari perangkat keras pada hari ini. Ya.
Coba buka linknya. Ya, sudah 19 orang ya. Baik, sudah semua? Oke, kalau sudah, HP-nya letakkan lagi di atas mejanya, ya. Letakkan di atas mejanya semuanya. Tidak ada yang memegang HP. Sudah? Sudah ya? Oke, memperhatikan berakhirnya pelajaran hari ini tentang perangkat keras. Nah, perangkat keras, ya. Maka Bapak mengapresiasikan atas keaktifan kalian, ya. Sudah berpartisipasi aktif dalam berdiskusi, ya, dalam tadi mempresentasikan dan mengikuti post-test dengan menggunakan quizzes. Dan Bapak rasa itu sangat asyik ya, karena selain kita belajar, di endingnya itu ada permainan, dan itu kita bisa menambah wawasan kita, ya. Kemudian nanti setelah perangkat keras, di pelajaran selanjutnya kita belajar yang namanya perangkat lunak, ya. Perangkat lunak atau bahasa Inggrisnya apa? Software, ya. Nah, hari ini kita mempelajari tentang perangkat keras. Jadi perangkat apa aja sih ya pendukungnya yang tentunya bisa dipegang, bisa disentuh ya. Nah, kemudian dari perangkat keras ini nanti didukung oleh yang namanya perangkat lunak, agar suatu komputer itu bisa kita gunakan. Belum Bapak akhiri, ada pertanyaan? Tidak. Ya, baik. Kalau tidak pertanyaan, sekali lagi Bapak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada semua anak-anakku. Kalian telah berpartisipasi aktif dalam pembelajaran hari ini. Semoga di pelajaran berikutnya kalian bisa lebih memahami dan bisa menambah wawasan. Amin ya robbal alamin. Baik, untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini, mari dipimpin oleh Kevin untuk doa penutupnya. Silakan. Alangkah baiknya kita berdoa. Kepercayaan dan agama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, amin ya robbal alamin. Baik, sudah melakukan doa penutup. Bapak akhiri. Sebelumnya Bapak mohon maaf ya, apabila terdapat kesalahan, perkataan Bapak yang menyinggung atau kurang pantas ya, dan ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Dan kepada Allah mohon ampun. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sekali lagi, selamat pagi. Beri aplaus untuk kita semua.